Menyaksikan Presiden Pilihan Kita, saya masih bersama dua narasumber, Pak Fadel Muhammad dan Bang Patrice Rio Capella. Bang Rio, Pak Fadel, kita sekarang tadi sepakat sudah mengawal sekarang ke depannya. Pak Fadel, apa yang kemudian disampaikan kepada relawan dan juga kader saya kira untuk mengawal suara? Ada dua hal. Yang pertama adalah bahwa, saya ulangi sekali lagi, pemilihan presiden kali ini adalah pemilihan presiden yang terbesar di dunia. Tingkat partisipasinya Amerika pun kalah. Maka kita mesti menghargai. Yang kedua, suara di pihak sana maupun di pihak sini itu cukup besar. Di pihak yang kalah saja paling tidak suara 80 juta. 75 sampai 80 juta. Itu tidak kecil suaranya. Maka kita mesti menghargai. Yang menang pun jangan langsung buru-buru terus sombong dan sebagainya, tidak. Yang kalah pun jangan terlalu bersedih juga. Masih banyak tempat-tempat lain yang kita bisa menunjukkan pengabdian kita buat bangsa dan negara. Untuk itu kita harus menunggu hasil KPU tanggal 22 yang sebenarnya gitu. Kemudian yang terakhir adalah bahwa kepada teman-teman yang melaksanakan quick count ini harus segera klarifikasi. Karena mereka-mereka ini yang biang kerok permasalahan sebenarnya. Biang kerok permasalahan sudah sekeras itu, Pak Fadel. Kalau seandainya di tempat-tempat lain yang saya pernah belajar, yang saya pernah tahu, hampir semua quick count itu sama. Iya kan? Ini dibilang tadi kan, datanya sama, ininya sama, ilmu yang dipakai pun sama, waktunya sama. Mungkin perbedaannya tinggal 0, sekian, 0, sekian. Kita menghargai hal itu. Tapi ini perbedaannya begini besar kan membuat sesuatu yang unpredictable, ya tidak ada kepastian. Akibatnya terjadi persoalan seperti saat ini. Bang Rio, mengawal sampai tanggal 22 Juli, apa yang dilakukan? Yang pertama begini ya, sebelum saya jawab yang itu, yang pertama kita harus bangga dengan bangsa ini. Ya, bangsa ini yang begitu besar, belajar berdemokrasi secara langsung baru dalam waktu kurun 15 tahun. Tapi telah melaksanakan pilpres selama 3 kali, tidak pernah ribut-ribut ya, tidak pernah ada satu hal yang mengkhawatirkan kita semua. Dan oleh karena itu tentu kita harapkan yang ketiga ini pun juga suasananya damai, tenang, nyaman dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua, kita juga mesti bangga dengan masyarakat kita, dengan rakyat kita yang masih percaya bahwa pilpres langsung itu adalah sebuah cara kita untuk memilih pemimpin. Cara terbaik ya? Cara terbaik, dan mereka sudah melakukan itu. Kita juga bangga dengan semua capres dan cawapres kita, apapun hasilnya. Tentu mereka sudah menyumbangkan sesuatu yang terbaik di diri mereka untuk mengembangkan proses demokrasi di negeri ini, apapun hasilnya. Tetapi kenapa terjadi seperti ini ya, karena memang peran dari capres dan cawapres sehingga demokrasi kita terasa hidup. Nah kemudian berikutnya kami tadi sore sampai subuh itu meminta semua para saksi kita, kemudian koordinator menghitung C1 dan dikumpulkan sampai sahur. Manual ya? Manual kita, kan tidak begitu sulit karena cepat, jam 3 itu selesai, kemudian mereka mengantarkan dan malam itu mereka menghitung, dan pada malam hari ini, pada malam hari tadi sampai subuh kita sudah mendapatkan data realconnya yang masuk ke kita, dan kita juga membuat sistem di kantor Nasdem. Setiap saksi kita punya handphone, kemudian mereka tinggal kirim foto ya, mengirimkan terus masuk ke data tabulasi kita, dan tabulasi kita terus bekerja pelan-pelan, dan sampai saya memperhatikan sore kemarin itu 30 juta sudah masuk suaranya. Saya tahu sampai pagi berapa, tapi data laporan dari semua provinsi sudah menyampaikan lewat SMS mulai dari Aceh sampai Papua berapa persen yang sudah kita dapatkan. Oleh karena itu kita meyakini bahwa tidak begitu jauh berbeda dengan apapun hasil survei yang kemarin disampaikan. Nah, oleh karena itu harapan kita bahwa 22 Juli ini tentu KPU sudah mengumumkan hasil resminya lengkap seperti apa, dan tentu kita semua harus menerima soal itu. Dan kemudian setelah itu tentu kita bersama-sama membangun negeri ini. Saya dan Bang Fadel sama-sama di parlemen tentu ingin. Karena presidennya satu, presiden semuanya ya? Semua ini adalah pemimpin kita. Yang dari presiden adalah presiden rakyat Indonesia. Kita tidak boleh siapa, tidak ada. Presiden 2,1 juta rakyat Indonesia. Kita sekarang tempat pengabdian tuh banyak. Tempat pengabdiannya banyak. Sekarang kami ajak Anda pemirsa untuk bergabung dulu ke Papua. Tim relawan Jokowi JK di Jayapura, Papua bersyukur senang
atas hitung cepat yang memenangkan Jokowi JK. Mereka bertekad selalu mengawal penghitungan suara hingga nanti sampai di KPU dan akan diumumkan tanggal 22 Juli mendatang. Kita akan bergabung dengan Heranov Al-Bashir dari Posko Relawan Nusantara di Jayapura, Papua. Heranov, apa saja, seperti apa yang akan sekarang dilakukan oleh para relawan Jokowi JK, khususnya di wilayah Papua? Ya Putri, berbeda dengan rasa sujud syukur oleh relawan Jokowi JK yang digelar oleh relawan Jokowi JK di kota Banyuwangi dan juga di Aceh dengan sujud syukur di depan Masjid Baitur Rahman. Untuk Provinsi Papua khususnya Jayapura, relawan Jokowi JK yang tergabung dalam relawan Nusantara Jokowi untuk Papua dan relawan Jokowi Nusantara Jokowi JK Provinsi Papua mewujudkan rasa syukur dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan mereka akan berjanji akan mengawal pergerakan suara dari TPS ke PPS dan nantinya hingga ke KPU. Hal tersebut diungkapkan oleh para relawan Jokowi JK di Provinsi Papua khususnya Jayapura, Kota Jayapura, Putri. Dan untuk lebih jelasnya saya akan langsung berbincang dengan Ketua Relawan Jokowi JK Nusantara Provinsi Papua, Bapak Haji Damir. Benar ya Pak ya? Bapak, apa tanggapan dari relawan di sini terkait dengan menangnya Jokowi JK versi quick count sejumlah lembaga survei, Bapak? Tanggapan saya dan seluruh kawan-kawan merasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena adanya berkepihakan masyarakat kepada kita menjadi titik tolak perjuangan relawan Nusantara yang ada pada Papua, bahwa Jokowi JK dipilih oleh masyarakat seluruh Nusantara menjadi presiden dan wakil presiden. Jadi saya sebagai tim pengendali relawan Nusantara Papua dan rekan-rekan mengawal hasil pilihan di TPS sampai di kelurahan untuk mempersatukan diri dan menjaganya. Sebab selama ini saya lihat di Papua antusias masyarakat bahwa benar-benar perpikahannya kepada nomor 2. Oke, berapa persen suara Jokowi JK dari pengawalan penghitungan suara dari relawan Jokowi Nusantara ini, Pak? Kalau yang saya pantau selama ini, sesuai dari daerah-daerah sekitar 70%. Yang banyaknya kabupaten, 30 kabupaten dan kota memprediksikan bahwa kemenangan Jokowi 70%. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Ya. Ya, demikianlah Putri, penegasan yang dilakukan oleh relawan Nusantara Jokowi untuk Papua. Mereka menegaskan bahwa pemenangan Jokowi JK di TPS-TPS yang berada di kota Jayapura, ada sebanyak 5 distrik di Jayapura, Jokowi menang 70%. Ini sama dengan beberapa lembaga survei yang telah dipublis di beberapa stasiun TV. Untuk sementara kita kembali ke Jakarta, silakan Putri. Terima kasih Heranov Al-Bashir dari Jayapura, Papua atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kami masih akan berlanjut setelah jeda. Tetap bersama kami di live event Presiden Pilihan Kita.